Dengan aba-aba cepat, Abu Nawas menyuruh penjaga memeriksa setiap sudut rumah. Ia sendiri berjalan ke dapur, tempat di mana ia kemarin menepuk lantai. "Ambil linggis," katanya. Penjaga menggali tanah di bawah tungku dapur, dan tak lama kemudian, terdengar bunyi logam. "Yang mulia, kami menemukan sesuatu," teriak salah satu penjaga. Mereka menarik keluar peti besar yang tertutup debu. Begitu dibuka, sinar emas memantul ke wajah semua orang di ruangan itu. Raja terbelalak, nyaris tak percaya. Itu semua milikku." Pedagang itu langsung berlutut, gemetar ketakutan. "Ampuni aku, Tuan. Aku hanya disuruh menyimpan, aku tak mencurinya sendiri." Raja menatapnya marah, "Lalu siapa yang menyuruhmu?" Pedagang itu menangis, "Pelayan gudang yang dulu ditangkap. Ia menyuruhku menyembunyikan ini sebelum ditangkap." Raja terdiam, lalu menatap Abu Nawas. "Bagaimana kau tahu?" Abu tersenyum tipis. "Karena emas yang disembunyikan selalu mencari tempat yang serakah." 1 hour later. Suasana pagi di Istana Baghdad mendadak berubah menjadi kekacauan besar. Seorang penjaga gudang harta berlari tergesa-gesa menuju ruang singgasana, wajahnya pucat pasi. "Yang mulia, emas kerajaan, hilang separuh," serunya dengan suara gemetar. Raja Harun al-Rasyid yang baru saja menikmati teh pagi langsung tersedak. "Apa?" teriaknya sambil berdiri dari singgasana. Ia bergegas menuju gudang harta kerajaan yang terletak di sisi timur istana. Begitu pintu besar dibuka, semua mata terbelalak. Peti-peti emas yang biasanya tersusun rapi kini tampak kosong di bagian tengah. Tidak ada bekas galian, tidak ada pintu rusak, bahkan kunci masih tergantung di tempatnya. "Bagaimana mungkin pencuri bisa masuk tanpa meninggalkan jejak?" gumam sang raja. Semua penjaga saling pandang ketakutan. "Yang mulia, tak seorang pun keluar masuk semalam," kata kepala penjaga. Tapi raja tidak percaya. "Kalau begitu, salah satu dari kalian pasti pengkhianat." Suasana menjadi mencekam. Raja kemudian duduk, menatap langit-langit dengan penuh amarah dan kebingungan. Ia tahu hanya satu orang yang bisa diandalkan dalam situasi seperti ini, orang yang terkenal bukan karena kekayaannya, tapi karena kecerdikannya yang tak terduga. "Panggil Abu Nawas," perintah raja akhirnya. Dalam hati, para pengawal menghela napas lega. Nama Abu Nawas selalu muncul ketika istana sedang dilanda masalah aneh dan tak terpecahkan. Pria cerdik itu sering dianggap gila, tapi ide-idenya selalu membawa kebenaran ke permukaan. Sore itu, kabar kehilangan emas menyebar ke seluruh Baghdad. Pasar menjadi ramai dengan gosip. Ada yang bilang pencurinya jin, ada pula yang menuduh menteri licik. Namun, satu hal pasti, jika Abu Nawas sudah turun tangan, kebenaran akan terkuak, meski tersembunyi di balik karung gandum atau di bawah bantal sang raja sendiri. Ketika utusan kerajaan mengetuk pintu rumahnya, Abu Nawas sedang asyik memberi makan ayam-ayamnya. "Raja memanggilmu segera," kata utusan itu dengan wajah serius. Abu menatapnya sambil tersenyum, "Kalau panggilan itu karena aku diangkat jadi menteri emas, aku akan datang dengan langkah cepat. Tapi kalau karena kehilangan emas, biar aku datang dengan pikiran jernih dulu." Sesampainya di istana, raja langsung menunjuk wajahnya dengan penuh emosi. "Abu Nawas, kau datang di waktu yang tepat. Separuh emas kerajaan lenyap. Semua orang kuselidiki, tapi tak ada petunjuk. Hanya engkau yang bisa memecahkannya." Abu Nawas menatap ruangan megah itu, lalu tersenyum tipis. "Yang mulia, mungkin pencurinya bukan orang lain, tapi rasa serakah yang menyelinap di hati seseorang. Kadang pencuri bukan tangan, tapi nafsu." Raja mendengus. "Aku tidak butuh peribahasa, aku butuh hasil." Abu menunduk hormat. "Baiklah, jika begitu izinkan aku melihat gudang harta dengan mataku sendiri." Ia berjalan pelan ke arah ruang penyimpanan. Diperiksanya setiap peti, lantai, dan kunci. Tak ada yang aneh, namun ia mencatat sesuatu dalam hati, tak ada jejak kaki baru di lantai debu, tapi beberapa karung gandum di pojok tampak tergeser. "Yang mulia," kata Abu dengan nada tenang, "bolehkah aku meminjam 15 tali panjang dan satu ruangan besar malam ini?" Raja menatapnya curiga. "Untuk apa?" "Untuk menguji kejujuran semua orang di istana," jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh misteri.
Malam itu, seluruh istana dikumpulkan di halaman. Para penjaga, pelayan, hingga para pejabat tinggi berdiri berbaris. Abu Nawas berdiri di depan mereka dengan seutas tali di tangan. "Saudara-saudara sekalian," katanya lantang, "Raja kehilangan emas. Dan pencurinya pasti ada di antara kalian." Mereka semua terdiam. Abu melanjutkan, "Aku akan memberikan tali kepada masing-masing dari kalian. Semua tali ini memiliki kekuatan ajaib. Jika kau jujur, talimu akan tetap sama. Tapi jika kau berdosa, talimu akan memanjang semalam suntuk." Orang-orang mulai saling berpandangan cemas. Mereka tak tahu Abu hanya berbohong. Semua tali sebenarnya sama, tanpa keajaiban sedikit pun. "Letakkan tali itu di bawah bantal kalian dan tidur dengan tenang," ujar Abu. "Besok pagi, kita lihat siapa yang paling bersalah." Malam itu, satu orang tak bisa tidur. Ia adalah pelayan gudang yang diam-diam membantu pencuri. Ketakutan menguasai pikirannya. Bagaimana jika benar tali ini memanjang? Pikirnya panik. Ia bangkit, mengambil pisau, dan memotong sedikit ujung talinya agar tampak pendek. Pagi harinya, seluruh penghuni istana berbaris kembali. Abu Nawas berjalan perlahan, memeriksa tali satu per satu. Semuanya tampak sama panjang, kecuali satu orang, tali milik pelayan gudang lebih pendek setengah jengkal. Abu berhenti di depannya. "Kau, semalam memotong tali ini, bukan?" tanya Abu dengan nada datar. Pelayan itu gemetar. Tidak, Tuan." Raja memperhatikan wajahnya dengan tajam. Abu mengangguk dan berkata, "Yang mulia, lihatlah. Orang yang merasa bersalah takut talinya memanjang, sehingga ia memotongnya. Itulah pencurinya." Pelayan itu langsung sujud dan menangis, mengakui bahwa ia membantu orang lain mencuri emas dari gudang. Tapi ketika raja menanyakan di mana emas itu disembunyikan, pelayan hanya berkata, "Aku tidak tahu, Tuan, orang itu menyembunyikannya sendiri." Raja menatap Abu dengan bingung. Jadi emas masih belum ditemukan. Abu menatap langit, lalu tersenyum. "Yang mulia, menemukan pencuri mudah. Tapi menemukan tempat ia menyembunyikan hasilnya, itu butuh akal yang lebih dalam dari sekadar tali." Raja murka mendengar emasnya belum juga ditemukan. Ia menatap Abu dengan sorot tajam. "Kau pintar menjebak, tapi tidak pandai mencari. Temukan emas itu dalam 3 hari, atau kau dan pencuri ini akan merasakan amarahku." Abu menunduk hormat. "3 hari cukup, Yang mulia. Tapi aku harus bebas melakukan caraku sendiri." Raja mengangguk berat, memberi izin. Hari pertama, Abu tidak pergi ke gudang atau memeriksa tanah. Ia malah berjalan ke pasar, duduk di kedai kopi, mendengarkan obrolan rakyat kecil. "Kau dengar, ada pedagang yang tiba-tiba beli 3 kuda baru dan perhiasan mahal," kata seseorang. Abu tersenyum kecil. Kadang emas yang hilang tak disembunyikan di tanah, tapi di lidah manusia. Hari kedua, ia mengunjungi pedagang yang disebutkan. Ia berpura-pura jadi penjual karpet tua. "Karpet ini hanya cocok untuk rumah yang menyimpan emas murni," katanya. Pedagang itu tertawa gugup. "Kenapa kau berkata begitu?" Abu menjawab, "Karena rumah yang berkilau dari dalam akan membuat bayangan karpet tampak lebih terang." Wajah pedagang itu berubah pucat. Hari ketiga, Abu melapor ke raja. "Yang mulia, emasmu disembunyikan di tempat yang sangat aman, di bawah cahaya, tapi tak terlihat oleh mata." Raja mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu menjawab pelan, "Bersabarlah, Yang mulia. Malam ini, kebenaran akan menyala dari kegelapan." Dan benar saja, malam itu Abu membawa pasukan menuju rumah pedagang kaya baru itu. Di bawah tungku dapurnya, tertanam peti besar berisi seluruh emas kerajaan. Raja terperangah, dan rakyat pun kembali kagum pada kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengubah kebingungan menjadi kebijaksanaan. Setelah raja memuji keberhasilan Abu Nawas menangkap pelaku dan menemukan emas, Abu meminta waktu untuk memeriksa ulang keamanan gudang kerajaan. "Yang mulia, kadang pencuri bisa ditangkap, tapi keserakahan bisa kembali seperti tikus yang tak pernah kenyang." Raja mengangguk, memberi izin. Namun anehnya, alih-alih menjaga gudang, Abu justru pergi ke pasar dan duduk di kedai kopi yang ramai. Ia memesan secangkir kecil teh pahit dan sepotong roti basi. Para pedagang menatapnya heran. "Wahai Abu Nawas, bukankah engkau kini sahabat raja? Kenapa duduk di tempat kami yang penuh debu ini?" tanya seorang lelaki tua. Abu hanya tersenyum. "Debu kadang lebih jujur daripada istana yang berkilau."
Selama berjam-jam ia duduk mendengarkan. Ia tahu bahwa rahasia besar seringkali keluar dari mulut yang banyak bicara. Seorang pengunjung bercerita tentang pedagang yang tiba-tiba kaya, seorang lain menyebut tentang pegawai istana yang kini sering makan enak. Abu menandai semuanya dalam ingatannya. Sore itu, ia berkeliling ke toko-toko perhiasan, memperhatikan siapa yang membeli perhiasan dalam jumlah tak wajar. Matanya jeli, hatinya sabar. Pencuri tidak selalu orang yang kotor, kadang justru berpakaian paling rapi, gumamnya. Malam tiba, Abu kembali ke istana dengan langkah tenang. Ia melapor kepada raja, "Yang mulia, aku tidak menemukan pencuri baru, tapi aku menemukan aroma ketamakan yang belum hilang." Raja mengerutkan dahi, "Apa maksudmu?" Abu menjawab pelan, "Beberapa orang belum mencuri, tapi sudah siap mencuri lagi. Mereka hanya menunggu kesempatan. Izinkan aku menyiapkan jebakan yang lebih halus dari sebelumnya." Raja pun menyetujui rencana baru itu, tanpa tahu betapa cerdiknya Abu akan bertindak selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar menjadi penjual karpet dari Persia. Ia mengenakan sorban besar, membawa gulungan karpet warna merah keemasan di pundaknya. Ia mendatangi rumah pedagang yang kabarnya mendadak kaya itu. Rumahnya besar, atapnya berkilau, dan di halamannya berdiri patung singa emas. "Ah, rupanya emas raja telah berubah bentuk menjadi kesombongan," batinnya. "Assalamualaikum, Tuan Pedagang," sapa Abu dengan suara dibuat parau. "Aku membawa karpet ajaib dari negeri jauh. Karpet ini hanya cocok untuk rumah yang menyimpan emas murni dan kekayaan besar." Pedagang itu tertawa canggung. "Kenapa kau bilang begitu, orang tua?" Abu menjawab santai, "Karena karpet ini bisa memantulkan cahaya emas di dalam rumah. Jika rumahmu berkilau dari dalam, warna karpet akan berubah menjadi lebih terang." Pedagang itu tampak pucat. Ia memaksa tersenyum. "Ah, karpet biasa saja itu." Abu menatap tajam. "Benarkah? Kalau begitu, aku akan pergi. Tapi aneh, biasanya karpet ini berubah warna bila dekat dengan emas yang disembunyikan." Ia berkata sambil berjalan pelan ke arah dapur, lalu menepuk lantai dengan tongkat kayunya. Pedagang itu langsung berkeringat. Setelah itu Abu berpamitan dan kembali ke istana. "Yang mulia," lapornya malam itu, "aku tahu di mana emasmu disembunyikan. Tapi izinkan aku datang ke sana malam ini bersama penjaga, agar tak ada yang sempat memindahkannya." Raja setuju, dan malam itu misteri emas benar-benar akan berakhir. Sebelum berangkat ke rumah pedagang, Abu Nawas datang lebih dulu ke raja untuk melapor secara resmi. "Yang mulia," katanya pelan, "aku tahu tempat emas itu disembunyikan." Raja menatapnya penuh semangat. "Katakan, di mana tempatnya?" Namun Abu menjawab dengan wajah serius, "Emas itu disembunyikan di tempat yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Di bawah cahaya, namun tak terlihat oleh mata." Raja mengernyit. "Kau bermain teka-teki lagi, Abu Nawas." "Aku sedang tidak ingin tertawa." Abu menunduk hormat. "Bukan teka-teki, Yang mulia. Aku hanya ingin kau bersiap menyaksikan sendiri kebenarannya malam ini." Raja menatap penasihat cerdiknya itu dengan heran. Tapi, karena ia sudah belajar bahwa semua kata Abu Nawas biasanya berisi makna tersembunyi, ia menahan diri untuk tak marah. Ia memerintahkan 20 penjaga terbaik bersiap dengan obor dan sekop. Malam menjelang, Abu berjalan paling depan, menuntun rombongan menuju rumah pedagang kaya itu. Rumah besar itu tampak sunyi, tapi cahaya lampu minyak di dalamnya masih menyala. "Ia pasti masih terjaga," bisik Abu. Mereka mendobrak pintu, membuat si pedagang terlonjak ketakutan. "Abu Nawas," serunya panik, "kenapa kau datang malam-malam begini?" Abu tersenyum. "Untuk mengembalikan cahaya emas yang bukan milikmu." Dengan aba-aba cepat, Abu Nawas menyuruh penjaga memeriksa setiap sudut rumah. Ia sendiri berjalan ke dapur, tempat di mana ia kemarin menepuk lantai. "Ambil linggis," katanya. Penjaga menggali tanah di bawah tungku dapur, dan tak lama kemudian, terdengar bunyi logam. "Yang mulia, kami menemukan sesuatu," teriak salah satu penjaga. Mereka menarik keluar peti besar yang tertutup debu. Begitu dibuka, sinar emas memantul ke wajah semua orang di ruangan itu. Raja terbelalak, nyaris tak percaya. Itu semua milikku." Pedagang itu langsung berlutut, gemetar ketakutan. "Ampuni aku, Tuan. Aku hanya disuruh menyimpan, aku tak mencurinya sendiri." Raja menatapnya marah. "Lalu siapa yang menyuruhmu?"
Pedagang itu menangis, pelayan gudang yang dulu ditangkap. Ia menyuruhku menyembunyikan ini sebelum ditangkap. Raja terdiam, lalu menatap Abu Nawas. Bagaimana kau tahu? Abu tersenyum tipis. Karena emas yang disembunyikan selalu mencari tempat yang serakah. Aku hanya mengikuti aroma ketamakan itu. Raja tertawa lega, memuji kecerdikan Abu. Kau memang pengawal harta paling bijak di seluruh negeri. Abu menunduk, Yang Mulia, emas bisa kembali, tapi kejujuran harus dijaga lebih dalam dari peti manapun. Sebagai tanda terima kasih, Raja memerintahkan bendahara membawa 10 kantong emas untuk Abu Nawas. Ambillah, ini balasan atas jasamu menyelamatkan harta kerajaan, kata Raja dengan senyum bangga. Namun Abu menatap hadiah itu dengan pandangan tenang. Yang Mulia, katanya perlahan, aku tidak pantas menerima semua ini. Raja heran, kenapa? Bukankah kau layak diberi hadiah? Abu menggeleng, emas yang terlalu banyak bisa membutakan mata, seperti cahaya matahari yang terlalu dekat. Hari ini aku bisa jujur, tapi besok bisa saja aku menjadi seperti mereka yang kita tangkap. Raja tertegun, jadi kau menolak hadiahku? Abu tersenyum, aku tidak menolak, hanya menitipkan. Gunakan emas itu untuk memperbaiki jalan di kota, beri makan fakir miskin, dan sisakan 1 keping saja untukku, keping kecil agar aku tetap ingat betapa beratnya menahan diri dari godaan besar. Raja terharu mendengar kata-kata itu. Abu Nawas, engkau tidak hanya menyelamatkan hartaku, tapi juga menyelamatkan hatiku dari kesombongan. Sejak hari itu, Raja menetapkan Abu Nawas bukan lagi sekadar penasihat kerajaan, melainkan penjaga kehormat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Raja Harun al-Rasyid kembali dilanda kegelisahan. Ia duduk termenung di ruang perbendaharaan, menatap peti-peti emas yang baru saja dikembalikan ke tempat semula. Ia sadar, selama emas itu tetap di gudang istana, selalu ada peluang orang serakah yang mengincarnya. Selama manusia punya mata, emas akan selalu menggoda, gumamnya. Hari itu ia memanggil Abu Nawas. Abu, katanya, aku tidak percaya lagi pada siapapun. Setiap kali aku menyimpan emas di sini, ada saja yang tergoda mencurinya. Aku ingin kau menyembunyikannya di tempat yang paling aman di dunia. Tapi jangan beritahu siapapun, bahkan aku pun tak ingin tahu. Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan tenang, Yang Mulia, aman tidaknya sebuah harta bukan tergantung pada tempat, melainkan pada rahasia. Raja mengangguk, baiklah, aku percayakan padamu seluruh emas ini. Tapi ingat, jangan sampai siapapun, bahkan aku sendiri, tahu di mana kau menaruhnya. Abu hanya tersenyum, lalu berkata pelan, kalau begitu, bersiaplah, Yang Mulia, karena aku akan menyembunyikannya bukan di bawah tanah, bukan di dalam sungai, tapi di tempat yang tak akan dicurigai manusia. Raja bingung tapi tidak bertanya. Ia tahu Abu Nawas selalu punya cara yang tak terduga. Maka berangkatlah Abu, membawa emas dalam beberapa peti besar dengan kereta tertutup, diiringi hanya oleh 2 pembantu setia. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi, bahkan para penjaga pun dilarang mengikuti. Malam itu Baghdad sunyi, tapi rakyat tahu, jika Abu Nawas yang memegang urusan, maka misteri akan segera berubah menjadi hikmah. Abu Nawas berjalan jauh hingga sampai di tepi sungai Tigris. Angin malam berhembus lembut, dan bulan memantulkan cahaya ke permukaan air. Di tepi sungai itu berdiri sebatang pohon kurma tua, kokoh dan tenang. Tempat ini menyimpan kehidupan, gumam Abu. Tempat yang memberi tanpa mengambil. Disinilah rahasia akan bersembunyi dengan damai. Ia memerintahkan 2 pembantunya menggali tanah di bawah pohon kurma itu. Lubangnya cukup besar untuk menampung seluruh peti emas. Setelah semuanya ditanam, ia menimbunnya kembali dengan hati-hati. Lalu, di atasnya, ia menanam bibit pohon kurma muda. Biarlah emas tumbuh menjadi bayangan, katanya sambil menepuk tanah. Ketika orang melihat pohon ini, yang mereka lihat hanya buahnya, bukan rahasianya. Malam semakin larut. Abu memandangi pohon itu dengan tenang. Ia tahu, tak seorang pun akan mencurigai tempat ini. Sungai Tigris adalah saksi bisu ribuan rahasia, dan kini menyimpan satu lagi, rahasia emas raja. Sebelum pulang, Abu berdoa, Ya Tuhan, lindungilah harta ini dari tangan serakah, dan lindungilah hati kami dari godaan yang lebih berbahaya daripada pencuri manapun, keserakahan itu sendiri. Keesokan harinya, Abu kembali ke istana dengan tangan kosong. Raja menatapnya penuh penasaran.
Sudah kau sembunyikan. Abu tersenyum, sudah, Yang Mulia. Kini tak seorang pun dapat menemukannya, bahkan dirimu. Raja tampak bingung, tapi juga lega. Ia tahu, jika Abu Nawas yang menyembunyikan, maka hanya kebijaksanaan yang bisa menemukannya kembali. Bulan berganti tahun, emas yang disembunyikan Abu Nawas tak pernah disebut-sebut lagi. Namun suatu hari, rasa penasaran mulai mengusik hati raja. Ia duduk di taman istana dan berkata pada dirinya, apakah Abu Nawas benar-benar menyembunyikannya dengan aman, ataukah ia bermain curang? Akhirnya, raja memanggilnya. Abu Nawas, katanya lembut, aku hanya ingin tahu, di mana kau sembunyikan emas itu. Abu tersenyum tenang. Yang Mulia, bukankah engkau sendiri memerintahkan agar aku tak memberitahumu? Raja mengangguk, benar, tapi sebagai raja, aku berhak tahu keadaan hartaku. Abu menatapnya bijak. Yang Mulia, jika aku mengatakannya, tempat itu tak lagi aman. Karena rahasia kehilangan nilainya ketika diketahui orang yang tidak seharusnya tahu. Raja diam beberapa saat. Ia tahu Abu benar, tapi hatinya tetap gatal oleh rasa ingin tahu. Apakah tempat itu di luar kota? Abu menjawab santai, lebih dekat dari yang kau kira, tapi lebih jauh dari jangkauan keserakahan manusia. Raja menarik napas panjang. Ia tahu Abu sedang berbicara dalam teka-teki, tapi kata-katanya seperti pelajaran hidup tersendiri. Akhirnya raja tertawa kecil. Baiklah, Abu, aku akan mempercayakan rahasia itu padamu, tapi berjanjilah satu hal, jika aku mati, emas itu harus kembali ke kerajaan. Abu menunduk hormat. Emas itu akan kembali, Yang Mulia, ketika dunia ini sudah siap menggunakannya dengan jujur. Raja mulai merasa ingin menguji Abu Nawas. Baiklah, katanya pada para menteri, aku ingin tahu apakah Abu Nawas benar-benar setia. Aku akan memerintahkan sekelompok orang mencari emas itu tanpa sepengetahuannya. Jika mereka menemukannya, berarti Abu telah berbohong. Maka dikirimlah pasukan pencari rahasia, menyebar ke segala penjuru, ke lembah, ke hutan, ke tepi sungai. Mereka menggali tanah, memeriksa gua, bahkan bertanya pada para petani. Tapi tidak satu pun menemukan jejak emas. Setelah sepekan, pasukan itu kembali ke istana dengan tangan kosong. Yang Mulia, kata mereka, kami sudah mencari kemanapun, tapi tidak ada apapun. Raja tersenyum tipis. Aku sudah menduganya. Keesokan harinya, ia memanggil Abu. Abu Nawas, aku telah mengirim orang untuk mencarimu, tapi tak satu pun menemukan tempat emas itu. Abu tertawa pelan. Yang Mulia, itulah sebabnya aku tak pernah menyembunyikan emas di tempat yang dapat dicari. Aku menyembunyikannya di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang jujur. Raja menatapnya heran. Apa maksudmu? Tempat itu bukan sekadar tanah atau pohon, tapi aman karena doa dan niat yang bersih. Tanpa kejujuran, mereka takkan bisa menemukannya meski berdiri di atasnya. Raja terdiam. Dalam hati, ia merasa malu. Ujian yang ia berikan justru mengajarkan dirinya makna sejati dari kepercayaan. Malam itu, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana. Angin lembut berhembus, dan bintang-bintang bertaburan di langit Baghdad. Abu, katanya lirih, aku akhirnya mengerti. Emas paling berharga bukan yang kau sembunyikan di tanah, tapi yang kau tanam dalam kebijaksanaan. Abu menunduk. Yang Mulia, emas bisa berkarat, tapi ilmu dan kejujuran tidak. Aku menyembunyikan emasmu agar engkau belajar satu hal, harta yang tidak terlihat lebih kuat dari harta yang tampak. Raja tersenyum penuh haru. Engkau benar. Dulu aku takut kehilangan emasku, padahal yang hampir hilang adalah hatiku sendiri. Sejak malam itu, Raja mengubah kebijakannya. Ia menggunakan sebagian harta kerajaan untuk membangun madrasah, memperbaiki jalan, dan membantu rakyat miskin. Ia bahkan berpesan, jika suatu hari aku tergoda oleh emas lagi, ingatkan aku pada pohon kurma Abu Nawas. Dan benar, setiap kali Raja melewati sungai Tigris, ia melihat pohon kurma tinggi menjulang. Ia tersenyum, sebab ia tahu di bawah pohon itu terkubur emas yang dulu membuatnya gelisah, kini berubah menjadi simbol kebijaksanaan. Abu Nawas pun berkata pelan, emas paling aman bukan yang terkubur dalam tanah, tapi yang tersimpan dalam hati manusia yang tahu arti cukup. Sejak hari itu, Baghdad dikenal bukan sebagai kota yang kaya emas, tapi sebagai kerajaan yang kaya akal dan hati, berkat satu orang cerdik bernama Abu Nawas.
istana. Sebab baginya, hanya Abu Nawas yang mampu menyembunyikan emas paling berharga di dunia, emas kebijaksanaan dan kejujuran di dalam hati.